Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21, Gairah yang tak pernah padam, tamat. Kami selama ini tinggal di asrama, James. Jadi, kami hanya pulang sebulan sekali, itu pun cuma 2 hari. Ucap Louise Van Gaal, adik Hani yang berusia 15 tahun. Di asrama, James membeo. Pria remaja berambut tembaga itu mengangguk. Mommy mengirim kami ke sana agar kami fokus belajar. Jawabnya. Lebih tepatnya agar mereka aman terhadap pergaulan di zaman sekarang. Aku tidak ingin semua anakku seperti dedinya. Sahut Alpa sambil melirik Kai. Kai menghela nafas berat, karena istrinya selalu saja membahas masa lalunya di setiap waktu. Padahal mereka sudah menikah selama 15 tahun, tapi ingatan istrinya masih sangat tajam. Alpa tentu belajar dari masa lalu. Dia dulu hamil di luar nikah, membesarkan Hani seorang diri. Maka dari itu, Alpa tidak ingin jika keempat anaknya mengikuti jejaknya atau jejak dedinya. Alpa mendidik anak-anaknya sangat keras. Meskipun mereka bergelimang harta, tapi Alpa tidak pernah sekalipun memanjakan anak-anaknya. James tersenyum dan memahami kekhawatiran Alpa. Sebagai orang tua tentu harus ekstra memberikan pengawasan kepada anak. Dan tinggal di asrama adalah pilihan yang terbaik, karena di asrama di sana memiliki peraturan ketat. Tidak boleh keluar dari lingkungan asrama kecuali di hari pulang seperti yang dirasakan ketiga adik Hani. Kalian harus belajar dengan rajin agar kelak bisa menjadi orang yang sukses dan berguna untuk orang lain. Dan selalu patuhi ucapan kedua orang tua kalian. Percayalah, kedua orang tua kalian bersikap seperti ini untuk masa depan kalian. Ucap James memberikan nasihat kepada ketiga adik istrinya. Ketiga remaja itu mengangguk dan mengucapkan terima kasih pada James. Hani dan James menyaksikan 5 mobil mewah itu beranjak keluar dari area rumahnya. Rumah yang 2 hari ini ramai langsung terasa sepi dan senyap. James, terima kasih banyak karena sudah sangat baik kepada keluargaku. Ucap Hani seraya memeluk suaminya lalu mencium bibir James dengan mesra. Keluargamu juga keluargaku, sayang. Ucap James membalas pelukan istrinya, lalu membawa istrinya masuk rumah karena 2 hari ini Hani kurang istirahat. Bagaimana? Kau bisa memecahkan rekor dunia? Tanya Anna kepada suaminya yang baru mengistirahatkan diri ruang tamu bersama Ben. Aku gagal, aku tidak sehebat James. Jawab Gail, lesu dan tidak semangat. Aku heran kenapa kau sangat menyukai olahraga ekstrim itu, apakah tidak lebih baik kau ikut bersamaku? Dan membantuku mengurus perusahaan? Ucap Ben kepada Gail yang duduk di sampingnya. Aku tidak sekolah tinggi. Aku orang miskin tidak seperti kalian, jadi aku mana paham tentang bisnis. Jawaban Gail membuat Ben mendesah kasar. Kalau kau mau belajar pasti bisa, lagi pula, tidak selamanya, kan kalian tinggal seperti ini? Ya, bukan maksudku menghina atau merendahkan kehidupan kalian. Tapi, tolong pertimbangkan lagi tawaranku ini, demi masa depanmu, masa depan Anna, dan masa depan cucuku. Ben menatap Gail dengan lekat dan penuh harapan. Sebelumnya James sudah menawari kami pindah ke Barcelona, tapi, kami merasa nyaman tinggal di sini. Jawab Anna pada ayahnya. Aku tidak memaksa, tapi kalau kalian berubah pikiran segera hubungi aku. Ben serius dengan ucapannya. Hari-hari berlalu begitu cepat, dan ibu yang sedang hamil itu tengah mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran buah hatinya. Malam itu, Hani merasakan kontraksi yang begitu hebat. Dengan sigap, James, suaminya,
segera membawa istrinya ke rumah sakit. Di rumah sakit, mereka diberitahu bahwa pembukaan jalan lahir belum lengkap, sehingga proses melahirkan akan menjadi semakin lama dan dramatis. Hani merasakan sakit yang begitu luar biasa, hingga wajahnya meringis dan tangannya mengusap perutnya yang terasa semakin membelit. Di sisi lain, James mencoba memberikan dukungan dengan menggenggam tangan istrinya erat-erat dan mengusap keringat yang membasahi kening Hani. Merasakan kesakitan yang dialami oleh istrinya, James mulai berpikir untuk melakukan operasi caesar. "Operasi saja ya, sayang, aku tidak kuat dan tidak tega melihatmu kesakitan seperti ini," ucap James dengan perasaan cemas bercampur takut. Hatinya teriris melihat keadaan Hani. Dan ia merasa bahwa keputusan untuk melakukan operasi caesar mungkin adalah yang terbaik untuk istrinya. Hani menggeleng tegas, memancarkan ketegaran yang terpancar dari kedalaman matanya yang berkaca-kaca. "Aku tidak apa-apa, jangan cemas, James," ucapnya dengan suara yang berusaha menenangkan, meskipun nyeri yang merayapi setiap serat tubuhnya hampir tak terbendung. Dengan setiap tarikan napas, ia membulatkan tekad, melahirkan secara alami adalah pertempuran yang harus ia menangkan. Momi Alpa pernah berkata, rasa sakit melahirkan melalui operasi caesar itu 5 kali lebih dahsyat daripada yang ia rasakan sekarang. Namun, bagi Hani, setiap detik rasa sakit itu adalah pengorbanan demi menyambut kehidupan baru yang ia cintai. Perasaan James saat itu bercampur aduk antara rasa cemas, takut, dan juga sayang pada istrinya. Meski demikian, ia akan tetap mendukung keputusan Hani dan berusaha memberikan semangat sebisa mungkin. Dalam hatinya, James berjanji akan menjaga dan merawat istri dan anak yang sangat ia cintai ini dengan segenap kekuatan yang ada. Perawat kembali memasuki ruangan. "Mari kita cek lagi pembukaannya. Apakah rasa mulasnya semakin sering?" tanya perawat itu sambil membantu Hani untuk berbaring di atas tempat tidur pasien. Hani mengangguk, tak mampu mengatakan sepatah kata apapun, karena rasa sakit yang ia rasakan seolah melumpuhkan semua sel saraf di tubuhnya. "Pembukaannya sudah lengkap, sudah waktunya," ucap perawat tersebut. James sedetik pun tidak pernah meninggalkan istrinya. Ia selalu berada di samping Hani untuk memberikan dukungan secara moral. Karena hanya itu yang bisa ia berikan. Jika rasa sakit yang dirasakan Hani bisa dialihkan padanya, maka ia dengan senang hati menerimanya. Alpa dan Kai menunggu dengan cemas di depan ruang bersalin. "Aku cemas sekali. Apakah dia mampu melewati semua ini?" Alpa berjalan mondar-mandir sambil menggigit ujung ibu jarinya dengan rasa cemas luar biasa. "Darling, mari kita berdoa bersama untuk keselamatan Hani dan bayinya," ucap Kai, berusaha menenangkan istrinya. Meski ia sendiri juga sangat cemas, tapi ia harus tetap kuat dan tegar. Hani menangis di sela proses melahirkan buah hatinya. Ternyata begini perjuangan seorang ibu dalam melahirkan buah hati. Ingatan Hani seketika berputar ke masa lalu di mana dirinya menjadi gadis pembangkang dan selalu melawan ibunya. Seketika perasaan bersalah dan berdosa menyeruak di dalam dada. "Momi, aku mau Momi," pinta Hani pada suaminya dengan nada memohon dan nafas tersengal-sengal. Seorang perawat memanggil Alpa untuk masuk ke dalam ruang bersalin. "Apa yang terjadi? Apakah putriku baik-baik saja?" Wajah panik Alpa terlihat begitu jelas. Suaranya bergetar dan tubuhnya pun mendadak lemas. Ketika perawat itu memintanya agar masuk ke dalam ruang rawat. "Putri Anda ingin ditemani oleh Anda, Nyonya. Jangan khawatir, semuanya berjalan dengan semestinya." Jawaban perawat itu membuat perasaan Alpa sedikit lega. Lalu melangkah cepat masuk lebih dalam menuju ruangan itu. Hati Alpa seketika merasa pilu ketika melihat putrinya sedang berjuang melahirkan buah hatinya. Alpa segera mempercepat langkah, dengan berderai air mata,
ia langsung menggenggam tangan Hani dengan erat. "Mommy di sini, nak." Alpa mencium kening putrinya yang dipenuhi dengan keringat. Air matanya mengalir membasahi pipi ketika melihat wajah pucat putrinya. Mommy, maafkan aku. Sakit sekali." Hani menangis sembari menatap penuh penyesalan ke dalam mata ibunya yang bening. Ia membalas genggaman tangan ibunya tak kalah erat. Suasana di ruangan itu menjadi mengharu biru saat ibu dan anak itu saling berbicara dengan sendu. James diam. Hatinya pun merasakan keharuan yang begitu dalam melihat istri dan ibu mertuanya itu. Tapi, ia tidak melepaskan tangan istrinya yang satu lagi. Ia menggenggamnya dengan erat seolah memberikan kekuatan pada Hani. "Maafkan aku kalau selama ini aku selalu membangkang pada Mommy." Racau Hani sambil mengejan di sela nafasnya yang sudah ngos-ngosan. "Mommy sudah memaafkanmu, Hani. Sekarang berjuanglah melahirkan buah hati kalian." Alpa berkata dengan lembut sambil mengusap air mata putrinya dengan mengalir deras. "Aku tidak sanggup, Mom, Hicks. Sayang, kau harus kuat. Kau pasti bisa dan sangat kuat." Kali ini James memberikan kata-kata penyemangat untuk istrinya agar tidak menyerah. "Ingat, baby kita sangat cantik, lucu dan menggemaskan sepertimu. Kamu tidak ingin bertemu dengannya?" bisik James dengan nada lembut. "Iya, benar yang dikatakan James, Hani. Kamu tidak ingin menggendong bayimu?" ucap Alpa menambah asupan semangat untuk putrinya. "Bayiku tampan bukan cantik, aku ingin segera menggendongnya," teriak Hani sambil mengejan dan merapatkan giginya. Kedua matanya terpejam erat. Nafasnya tersengal, tapi ia berhasil berjuang dan berkorban melahirkan bayinya. Suara tangis bayi memenuhi ruangan bersalin itu. Tangis Hani, James dan Alpa seketika pecah saat mendengar tangisan bayi mungil dan menggemaskan itu. Oh, pantas saja, proses persalinannya sangat lama dan sulit, ternyata 4-5 kilogram. Gembul sekali bayi kalian, ucap dokter wanita yang membantu persalinan bayi itu. Dokter tersebut langsung meletakkan bayi berjenis kelamin laki-laki itu ke dalam dekapan Hani. "Terima kasih, ya Tuhan." Alpa menangis terseduh-seduh melihat cucu pertamanya telah lahir dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Begitu juga dengan James menangis terharu sambil mengecup kening Hani dengan penuh cinta. Tidak lupa mengucapkan terima kasih yang begitu besar pada sang istri yang sudah berjuang untuk melahirkan malaikat kecil ini ke dunia. "Gavi," ucap James memandang malaikat kecilnya yang masih menangis dalam dekapan Hani. Seorang perawat mengambil bayi gembul itu untuk dibersihkan. Sedangkan dokter wanita menjahit bagian inti Hani yang robek karena melahirkan bayi gembul itu. "Kau memberikannya nama Gavi?" tanya Alpa pada James. Gavi Dorgan," jawab James tersenyum. "Aku suka," sahut Hani, lemas. "Nama itu sesuai dengan putra kita yang gagah dan tampan seperti dedinya," bisik James dengan mesra. "Welcome in the world baby Gavi Dorgan." Gemasnya, pengen gigit pipinya. Hani gemas sendiri melihat putranya yang kembali terlelap setelah meminum ASI. Hani tidak menyangka jika hidupnya akan sebahagia ini. Memiliki suami tampan, kaya raya dan putra yang tak kalah tampan. "Sayang, Gavi sudah tidur?" James memasuki kamar mereka sambil membawa sarapan untuk istrinya. Hani dan Gavi sudah pulang dari rumah sakit sejak 2 hari yang lalu. Gadis cantik yang kini sudah menjelma menjadi momi muda itu mengurus putranya sendiri dengan bantuan pelayan. Hani menjawab tanpa menoleh, pandangannya fokus pada putranya yang sangat tampan dan rupawan. "Lihatlah, James, putra kita sangat menggemaskan sekali."
Tentu saja dia sangat tampan, karena Daddy-nya pun juga sangat tampan. Jawab James tersenyum penuh percaya diri, kemudian merengkuh pinggang istrinya dengan erat setelah meletakkan nampan yang ia bawa ke atas meja. Honey mendongak menatap suaminya. Kau benar, James. Kau sangat tampan dan luar biasa. Meskipun kau sudah tua, tapi kau sangat mempesona dan kaya raya. Honey tidak henti memuji ketampanan suaminya. Honey mengecup bibir suaminya dengan mesra dan penuh cinta, lalu ciuman itu disambut James dengan menuntut. Suara deheman dari ambang pintu membuat pasangan yang tengah berciuman itu segera melepaskan diri. Kemudian dengan kompak menoleh ke sumber suara. Anna, Gail. Seru keduanya saat melihat pasangan itu berdiri di ambang pintu. Apakah kami mengganggu? Tanya Anna dengan senyuman mengejek ayahnya yang terlihat masam. Tentu saja tidak, Ann. Sini duduk. Honey mempersilahkan Anna dan Gail agar duduk di sofa kamarnya. Kapan kalian sampai? Tanya James pada anak dan menantunya. Baru saja, kami kesini dengan ayah Ben. Kami pindah ke Barcelona karena Gail ingin belajar bisnis pada ayah Ben. Jawab Anna sambil mengelus perut buncitnya, dan menatap bayi tampan dan gembul yang terlelap di boks bayi. James mengangguk, bertanda setuju. Begitu lebih baik. Kalau kalian butuh bantuan jangan sungkan padaku. Ucap James pada anak dan menantunya. Oke, Dad, terima kasih banyak. Anna dan Gail menyahut bersamaan. Oh, iya, aku hampir lupa memberikan kado untuk Mommy muda dan adik kecilku. Anna mengeluarkan kotak kado berukuran sedang dari dalam tasnya lalu menyerahkan pada Honey. Wah, apa ini? Honey menerimanya dengan senang hati. Maka dari itu silahkan dibuka. Ucap Anna. Honey tersenyum senang seraya membuka kado tersebut. Ia tercengang ketika melihat kalung mutiara dengan bandul kerang kecil yang sangat indah. Ah, ini sangat indah. Terima kasih, Anna, Gail. Aku sangat suka. Ucap Honey bahagia, lalu mengambil kalung itu. James, tolong pakaikan. Pinta Honey pada suaminya. Itu dari mutiara asli, aku yang membuatnya sendiri. Anna, terima kasih banyak. Ini sangat indah. Honey langsung berdiri di depan cermin meja rias, mematut diri di sana dengan senyuman merekah di bibir. Kalung mutiara itu sangat indah melingkar di leher jenjang Honey yang putih mulus tanpa celah. Daddy dari dulu melihatmu sangat pandai mendesain perhiasan. Kau suka membuat kalung, gelang, dan cincin dari kerang dan segala jenis jangkang. Bagaimana kalau kau mengembangkan bakatmu itu? Untuk masalah modal, Daddy akan membiayai semuanya. Usul James sangat serius pada putrinya itu. Aku tidak yakin, Dad. Aku tidak sepandai itu. Jawab Anna, merendah. Kau harus mencobanya, Anna. Kau sangat berpotensi untuk menjadi seorang desainer perhiasan. Lihatlah kalung buatanmu sangat bernilai tinggi. Aku rasa tidak ada salahnya untuk dicoba lebih dulu. Dan aku akan membantumu memasarkan produkmu ke teman-teman sosialitaku. Imbuh Honey, mendukung Anna. Anna dan Gail saling pandang, kemudian keduanya mengangguk dan tersenyum. Waktu berjalan dengan begitu cepat. 2 bulan telah berlalu. James dan Honey menjalani hari-harinya dengan penuh kebahagiaan. Sementara itu Anna dan Gail telah menyambut kelahiran bayi mereka yang berjenis kelamin perempuan. Selamat pagi, Junior. James menyapa putranya yang sudah bangun. Bayi berusia 2 bulan itu menggeliat sambil menjulurkan lidahnya beberapa kali membuat bayi itu terlihat menggemaskan. Oh, kau haus Junior? James segera mengangkat tubuh kecil putranya lalu mendekapnya erat.
Mommy masih tidur, jangan rewel ya. Bisik James seraya menatap istrinya yang masih terlelap karena setiap malam begadang dengan Gavi. Setiap malam kau selalu saja membuat Mommy kelelahan, dan kau baru tidur menjelang subuh tadi, sekarang kau sudah bangun lagi. Apa kau tidak ngantuk? Tanya James, dengan gemas mencium pipi Gavi sambil mengusapkan jambang lebatnya pada pipi gembul putranya itu. Gavi tersenyum tapi tidak berselang lama merengek kecil. Sepertinya dia tidak suka dengan jambang dedinya yang menyentuh kulit mulusnya. Oke, dasar baik. James tertawa pelan, sambil berjalan menuju lemari pendingin yang dikhususkan untuk menyimpan asai milik putranya. Dengan satu tangan, James cekatan mengambil asai dari lemari pendingin lalu menuangkan ke botol susu, kemudian menghangatkannya. Sementara itu tangan kirinya menggendong Gavi yang sudah tidak sabar ingin menyedot sumber makanannya. Sabar, Junior, kau sebentar lagi akan mendapatkan makananmu. Ucap James seraya memberikan botol susu itu pada putranya. Gavi yang sudah lapar dan haus segera menyedot makanannya dengan rakus, sampai terengah-engah hingga keningnya berkeringat. Pelan-pelan tidak ada yang mengambil makananmu. James mendudukkan diri di single sofa yang terletak di sudut kamar. James memangku putranya dengan penuh kesabaran. Sembari menatap Honey yang mulai menggeliat di tempat tidur, menandakan kalau istrinya sebentar lagi akan bangun. Dan benar saja, Honey seketika itu membuka mata, dan mendudukkan diri, menatap suaminya yang tengah memberikan susu pada Gavi. James. Iya, sayang, istirahat lagi. Kau pasti lelah dan ngantuk. Ucap James, lembut pada istrinya yang berjalan ke arahnya. Kau seharusnya membangunkan aku kalau Gavi bangun. Protes Honey. Lagi pula aku bisa tidur lagi kalau Gavi tidur nanti. Lanjut Honey sambil menguap lebar, lalu memberikan kecupan cinta pada dua pria yang sangat ia cintai itu. Lebih baik kau mandi dan sarapan. Ucap James seraya menarik pinggang istrinya, lalu menenggelamkan wajahnya ke dada empuk istrinya. Aku merindukanmu. Bisik James dengan pelan, karena sudah 2 bulan dirinya tidak menyentuh istrinya selepas melahirkan. Ia menahan segala hasratnya yang setiap kali berdekatan dengan Honey. Honey tersenyum simpul, mengelus rambut lebat suaminya dengan lembut. Aku sudah bersih, jadi kau bisa melakukannya. Bisik Honey tepat di dekat telinga James. James menatap istrinya dengan binar kebahagiaan. Kau serius? Honey mengangguk. Aku akan bersiap, titipkan Gavi pada Mom Alpa. Pinta Honey sambil berjalan ke kamar mandi. James bersorak riang di dalam hati. Setelah Gavi selesai menyusu, ia segera mempersiapkan keperluan Gavi dan menitipkan putranya itu pada mertuanya. Bersenang-senanglah kalian, Gavi akan aman bersama kami. Ucap Alpa menyambut cucunya dengan penuh kebahagiaan. Terima kasih, Mom. Ucap James, seraya menyerahkan tas milik Gavi. Stok susu sudah aman, sore nanti aku akan menjemputnya. Ucap James. Iya, sana pulang. Kalau perlu Gavi tidak perlu dijemput lagi. Gurau Alpa mengusir James. Mom. James mendelik. Bercanda, hehe. Alpa segera menutup pintu rumahnya, agar James segera pergi. Ah, siapa sih yang tidak suka dan gemas kalau dititipi bayi menggemaskan seperti Gavi? Grandpa, Gavi datang. Alpa berseru riang sambil menghampiri suaminya yang berada di ruang makan. Oh, Gavi, cucuku. Kai segera meninggalkan sarapannya karena perhatiannya sudah teralihkan pada cucunya yang super menggemaskan itu. James kembali ke rumahnya. Sampai di kamar, ia disambut pemandangan panas.
Istrinya berdiri di tengah kamar hanya mengenakan linge tipis warna merah yang sangat kontras dengan kulit pucatnya. Sayang. James langsung mengunci pintu dan melepaskan pakaiannya, kemudian merengkuh istrinya ke dalam pelukan. Aku sangat merindukanmu. Bisik James sebelum melahap bibir istrinya dengan rakus dan membawanya ke ranjang. Hani tidak mampu berkata-kata ketika suaminya mulai menyentuh setiap jengkal tubuhnya. Aku mencintaimu, Hani, sangat mencintaimu. Bagaimana kalau kita membuat adiknya Gavi? James, lakukan sesukamu. Dan akhirnya percintaan panas mereka berakhir dengan kepuasan dan kebahagiaan yang tak terkira. The End. Cerita dengan judul Hanyut di Pelukan Ayahmu telah selesai. Terima kasih telah mengikuti cerita sampai selesai. Sampai berjumpa lagi dengan cerita yang baru.